Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailu yauma izil lil mukazzibin. Celakalah pada hari itu para pendusta, tanda kurung kebenaran. Salah satu penyebab banyak para pendusta di dalam Al-Quran dikatakan adalah karena mereka terjebak kepada logika mereka. Logika adalah ilmu bagi manusia untuk memahami apa yang terjadi di sekitarnya, apa yang terjadi di alam semesta. Itu hal mendasar dulu, logika itu. Dan logika itu bukan kebenaran. Salah satu contoh adalah logika pada saat ini, pada masa ini adalah tentang gravitasi. Bahwa benda di alam semesta ini yang bernama planet, yang bernama bintang itu memiliki gravitasi, memiliki daya tarik. Itu logika, tapi apakah itu kebenaran? Belum tentu. Seiring akal berkembang nanti mungkin akan ditemukan logika-logika baru. Dan yang namanya kebenaran itu Allah pastikan, Allah hujahkan adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran itu bukan logika. Kalau Anda mau bermain logika di dalam Al-Quran, Anda akan terjerembab ke dalam bidang ketidakpercayaan pada akhirnya. Itulah yang disebut dengan iman. Ketika Anda mengakui bahwa Muhammad adalah utusan Allah yang terakhir, penutup para nabi, maka Anda juga harus mengetahui yang namanya Al-Quran adalah kebenaran. Makanya Allah katakan bagi mereka pendusta Al-Quran itu ada ajab tersendiri. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh Islam itu juga dilakukan oleh agama yang lain. Ini saya katakan agar jangan terlalu pede Anda. Anda jangan seperti katak di dalam tempurung, tiap hari ngubek-ngubek Islam, tiap hari berenang di dalam agama Islam, tiap hari menghirup udara Islam. Padahal Anda kecebong di dalam bilik air Anda. Apa yang Anda pikirkan juga dipikirkan oleh pemuka-pemuka agama lain, ahli-ahli agama lain. Jadi jangan kegeeran, jangan kepedean. Sama 11-12, Anda juga dianggap kecebong karena tidak mengerti agama mereka, karena tidak mengetahui agama mereka. Dan luar biasanya, saking luar biasa tuh, tidak mau belajar agama orang lain, tidak mau memahami agama orang lain, tidak mau memahami budi pekerti orang lain. Sombongan-kesombongan datang itu keluar. Makanya raja-raja semacam itu tuh tidak akan pernah langgeng hidupnya. Pemimpin-pemimpin seperti itu tidak akan pernah langgeng hidupnya, karirnya. Terbukti mereka yang lebih memahami hakikat kemanusiaan, hakikat kesejatian alam semesta. Kita belum menemukan nih ayat-ayat di mana Allah menyuruh kita untuk memperlakukan alam semesta dengan baik. Masih ini tentang kiamat dulu. Emang itu yang harus dibongkar dulu kepada orang kafir itu, ayat-ayat Makiyah itu. Harus dihapuskan itu kepercayaan mereka kepada berhala-berhala yang mengelilingi Hajar Aswad. Itu yang didobrak dulu oleh Allah. Luar biasa. Imam Ali mengatakan, jika engkau ingin berlaku
bertingkah laku kepada manusia. Posisikan dirimu, baik dia penyembah bulu babi maupun tai kucing sekalipun. Ketika engkau menyakiti mereka, maka mereka juga akan menyakiti dirimu. Ketika engkau tidak menghormati mereka, maka mereka tidak menghormati dirimu. Perlakukan mereka seperti engkau ingin diperlakukan, berkata Imam Ali. Makanya luar biasa Rasulullah berkata, seandainya ada nabi setelah aku, engkau adalah Harun bagi Musa. Engkau benar-benar murid yang luar biasa dari madrasahku yang pertama. Ketika mereka tidak percaya aku adalah nabi, engkau 3 kali. Padahal engkau masih berumur 8 tahun, engkau ditertawakan oleh Abu Sufyan, engkau ditertawakan oleh tamu-tamuku yang kuundang untuk makan. Celakalah pada hari itu para pendusta kebenaran Al-Quran. Sudah tidak percaya Al-Quran, terus ingin membakar Al-Quran, untuk menghancurkan Al-Quran, untuk menganggap Al-Quran tidak ada. Tidak bisa coy, menganggap Al-Quran tidak ada, tidak bisa. Islam itu seperti udara bagi jiwa Anda. Ketika Anda tidak percaya atau percaya kepada Al-Quran, lalu kalian ingin menghilangkan Al-Quran dalam hidup Anda, tidak bisa. Batin Anda akan sengsara, jiwa Anda akan sengsara. Anda akan hidup dalam dunia zombie. Penyakit. Orang modern sekarang ini kan zombie itu sebenarnya film untuk mereka-mereka yang tidak tahu siapa dirinya. Beruntung, maka dikatakan, jangan sekali-sekali engkau merasa hidup dalam kebaikanmu itu tanpa bantuan Allah. Engkau mengenal Islam seolah-olah aku memang lahir untuk Islam, besar untuk Islam. Seolah-olah tidak ada hidayah dari Allah. Tidak seperti itu. Salah satu sebab engkau adalah seperti itu karena engkau membuka hatimu untuk Allah. Maka Allah memasuki hatimu, mengajak dirimu terus menuju kepada kebaikan. Berusaha menahan dirimu untuk berbuat maksiat, berbuat mungkar, berbuat ingkar. Segala kebaikanmu itu dari Allah. Dan segala keburukanmu itu dari dirimu sendiri, karena kebodohanmu, keujubanmu, keriaanmu, ketakaburanmu, ketololanmu, kebodohanmu, kejahilian. Itu etika Islam. Maka jangan sombong. Seorang jalan di Rumi itu tidak pernah itu, hampir dia tidak pernah itu melihat dirinya ke atas, selalu melihat dirinya ke bawah. Takut akan penglihatan Allah. Takut. Mendongakkan diri itu merasa tidak layak. Mendongakkan diri bermegah-megah itu merasa tidak layak. Karena seluruhnya itu dari Allah diberikan kepada dia, dia harus bertanggung jawab. Tapi ketika kau melihat orang yang sedang menuju kepada Allah dalam kesombongannya, ya jangan kau langsung hinakan, jangan kau langsung kafirkan, langsung kau bidakan. Dia sedang dalam proses. Kau harus doakan. Bisa saja di kemudian hari engkau akan menjadi sosok seperti itu. Engkau baru tahu agama Allah, engkau baru paham agama Allah, engkau baru tahu kebenaran Al-Quran. Lalu kemudian kau merasa sombong, merasa ponga. Bisa saja kau jadi merasa seperti itu. Doakan semoga hidayah Allah terus diberikan kepadanya. Jangan langsung mengkafirkan, membidakan, menyesatkan. Lalu kemudian kau ingin belah kepalanya, dan kau merasa sudah membebaskan manusia dari ketidakbenaran. Luar biasalah mainan lanatullah. Salah satu ilmunya adalah yang benar jadi tidak benar, yang tidak benar jadi benar. Allah tekankan sekali lagi, sampai kapan aja mereka ditahan? Allah katakan sampai hari keputusan. Dan celakalah pada hari itu para pendusta kebenaran yang tidak percaya kepada Al-Quran. Dan Al-Quran itu bukan logika. Al-Quran itu adalah firman Allah. Al-Quran itu adalah firman Allah. Dan 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 Al-
Logika adalah bagian dari Al-Quran, tapi Al-Quran bukan bagian dari logika. Alhamdulillahirobbilalamin.